Tuhan 100%. Sedangkan membuat dirimu menjadi ayam, membuat dirimu menjadi kucing, membuat dirimu menjadi pohon. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa, maha dahsyat, maha segala-galanya. Sedangkan kamu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirimu sendiri. Bagaimana caranya kau bisa membuat dirimu kembali menjadi Tuhan, Sang Maha Kuasa dan Sang Maha Perkasa? Kayak mana caranya? Sementara musim buah ara aja kamu tidak tahu, melawan rasa ngantukmu aja kamu tidak bisa, menahan laparmu aja kamu tak sanggup. Lalu bagaimana caranya? Dirimu yang tidak sanggup membuat apa-apa, mampu membuat dirimu menjadi Tuhan kemudian. Tak akan pernah bisa kan Yesus? Yes, kecuali ada yang melantik aku. Maka apa yang terjadi kemudian saudaraku? Yohanes Roma nomor 14 nomor 9. Yesus yang kau bunuh itu telah dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Allah. Jadi Yesus itu menjadi Tuhan karena pernah menjadi mantan mayat. Dia menjadi Tuhan karena pernah dibunuh. Siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Orang Farisi. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada ragi orang Farisi. Paulus di dalam ajarannya, Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Akulah orang Farisi, anak dari orang Farisi. Yesus mengatakan, waspada kepada orang Farisi. Jadi Yesus yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dengan mulutnya dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku 100% manusia. Lalu bagaimana caranya? Dirimu yang tidak mampu berbuat apa-apa ini membuat dirimu menjadi 100% Tuhan. Kayak mana caranya? Coba. Bagaimana caranya manusia yang 100% manusia bisa membuat diri menjadi 100% Tuhan? Jangankan 100% Tuhan, 0,1% aja nggak bisa. Silakan saudara, silakan. Iya, dalam konteks itu kan dia berbicara tentang ya dia sebagai manusia, tetapi dalam konteks yang lain ya dia membangkitkan orang, dia melakukan segala sesuatu mujizat-mujizat, ya siapa yang bisa melakukan itu kalau bukan Tuhan? Nah, Tuhan yang melakukan itu siapa? Yesus atau Bapa yang di surga? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Victor. Victor di tengah-tengah apologet muslim bersaksi Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kesaksianku lebih penting. Bahwa Victor yang menganggapku Tuhan karena aku mampu membangkitkan Lazarus, badai menjadi tenang, air menjadi anggur, buta menjadi melek, lumpuh menjadi berjalan. Itu yang membuat Victor menuhankan aku. Sebenarnya aspek itu semualah yang membuktikan kepada Bani Israel, aku bukan anak zina, aku bukan anak haram, aku bukan anaknya pantera, ibuku bukan pesina. Bukti dari mujizat-mujizat yang aku lakukan adalah bukti tuduhan kalian itu salah. Aku ini Nabiullah, aku ini Rasulullah yang dibekali mujizat, kekuatan dan tanda-tanda kenabian. Iya, benar sekali. Nah, dan itu hanya yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Seorang nabi. Tidak nabi, Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Ya udahlah, silakan dengan konsep iman saudara. Kita menghargai itu. Kewajiban kami cuma menyampaikan aspek kebenaran yang kami tahu. Lanjut Bang Handi dan teman-teman yang lain. Terima kasih Bang. Tuhan berkati. Ya, Pak Victor, menurut Anda ya tadi ya, waktu Yesus itu bermukjizat, Yesus Tuhan waktu itu ya? Betul ya Bang? Gimana Bang? Waktu Yesus bermukjizat, Anda mengatakan Yesus Tuhan, betul? Iya. Oke, baik. Waktu Yesus tidur istirahat, Yesus Tuhan nggak? Andy pinter Andy. Hajar. Ini Jangan, pertanyaan ini pertanyaan yang nanti biar anak sekolah minggu aja yang jawab Bang. Pertanyaan. Lo jawab Victor. Sederhana loh ini. Saya mengikuti selera Anda loh. Waktu dia bermukjizat, Yesus Tuhan menurut Anda. Nah setelah dia bermukjizat mungkin capek, dia tidur istirahat. Apakah waktu tidur istirahat dia Tuhan juga? Ya dia sebagai manusia karena dia menjelma sebagai manusia. Artinya selama Yesus hidup kadang jadi Tuhan, kadang jadi manusia, betul? Bukan kadang. Anda barusan ngomong loh. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Victor nih
Turun Ntar dulu, aja lu, Bang. Victor. Ntar dulu, Bang Edi. Waktu dia bermukjizat, dia Tuhan. Oke. Nah, setelah dia selesai bermukjizat, pulang ke rumah istirahat, makan, tidur. Waktu dia tidur, dia Tuhan, dia manusia. Ya sebagai manusia lah, Sebagai Bang. Kan dia kan manusia. menjelma sebagai manusia. Oke. Saya Sudah tanya nggak usah lagi. tanya itu. Saya Tetap simpulkan lagi. dia adalah manusia dan Ya, dialah stop. Tuhan. Sudah, Oke. jawaban saya tetap itu. Saya simpulkan. Waktu dia bermukjizat dan waktu dia tidur, apakah Aduh, tetap abang memakai? tinggal ulang terus. Dengerin dulu. Waktu dia bermukjizat dan waktu dia tidur, apakah masih tetap memakai fisik yang sama? Dia manusia dan dia Tuhan. Aduh. Buat juga ya. Oke, waktu dia tidur sebagai manusia, dengar dulu Pak Peter. Waktu dia istirahat tidur sebagai manusia, apakah ada ketuhanan di dalam manusia yang tidur? Tuhan ngantuk berarti. Bang Handi, Iya Pak coba. tidak mungkin saudara Victor kita ini menyerah secara langsung. Hatinya, batinnya, pikirannya udah nyerah. Kalau dia mengatakan aku nyerah, dia bisa dihantam sama Kristen lainnya. Enggak lah, Bang. kasihan. Enggak. Bukan masalah Kristennya. Enggak. Saya bertanggung jawab dengan Yesus Kristus, bukan Kristennya. Tapi enggak begitu Pak Nyoma. Kita Iya, lu sudah tanggung jawab, tapi taruh lu nggak ya, jawab. Saya dulu. nggak peduli karena Stop firman dulu. Tuhan Oke. mengatakan begini. Lanjut, Firman Tuhan mengatakan lanjut. begini. Firman Tuhan mengatakan begini. Sekiranya aku berkenan kepada manusia, sesungguhnya aku bukanlah hamba Kristus. Jadi Oke, saya mempercayai Yesus adalah Tuhan, Iya, oke. bukan untuk manusia, bukan, tetapi Oke, untuk oke. Yesus sendiri. Pak Peter Begitu. standby Bukan dulu untuk ya. manusia. Saya tidak cari keuntungan dari manusia, tidak. Ya, standby dulu bentar. Ini saya diskusi dulu ini beberapa bulan atau Ya, yang setahun lain yang lagi. lalu. Oke, makasih. Dengerin dulu ya. Ini dulu Kristen original seperti Anda ini. Tapi setelah dia membaca, mendengarkan kita luluh hatinya. Coba tanya dia pertanyaan yang sama. Kristen original bisa mendengarkan saya? Ya, Siapa mendengarkan. itu? Oke, baik. Waktu dia Yesus bermukjizat, dia Tuhan atau dia utusan? Nah, Kristen original karena siapa itu? gini ya, Sebagai ya, begini ya. silakan Pak. Kalau Ya. ya tetap dia sebagai utusan. Apapun ya, dia tetap mengatakan dia sebagai utusan ya. Yang berkuasa itu Bapaknya. Dia kan punya mujizat, bisa membangkitkan orang mati, bisa apa ya, menyembuhkan agak segala macam itu diberi kuasa. Diberi kuasa, ayatnya ada ya. Matius 28 ayat 12 diberi kuasa, memang diberi kuasa. Nah, kalau orang diberi kuasa berarti sebelumnya logikanya dia tidak punya kuasa kalau tidak diberikan. Itu aja intinya ya. Jadi jangan takut. Saya nggak apa-apa saya diserang oleh Kristen COVID. original. Nah, Tar dulu Pak Edi, Kristen tar dulu, original. Pak Edi, tar dulu, jangan dulu ganggu dia. Silakan Pak, nggak selesaikan. apa-apa. Kalau dikatakan bidat, ya itu kan kata-kata orang saja. Ya, tapi biarkan saja yang mengatakan bidat. Saya tidak mengganggu tentang keimanan saya. Oke, saya ya. potong Pak Kristen. Dulu Anda sama dengan pikirannya Victor. Apa yang membuat Anda keluar dari pikiran yang kayak begituan? Apa kira-kira? Ya, jadi baca Alkitab itu pikirannya kosong, harus doktrin-doktrin harus dibuang dulu. Mantap. Ya, dibaca berulang-ulang kali. Oh, ternyata begini. Ya, begitu. Ternyata Gitu. begini maksud ini. Seperti itu. Doktrin itu yang disuntikan kepada kita semua dibuang dulu. Baca lagi Alkitab itu dengan apa? Dengan apa ya? Dengan kerendahan hati. Maksudnya ayat begini. Baca ulang-ulang lah seperti itu. Ya. Oke, baik. Bang Juma ada tanggapan Bang Juma? Kristen original ini adalah pengikut Yesus yang sesungguhnya sebenarnya. Betul. Inilah dia pengikut Yesus. Yang lainnya itu yang bidat. Saudara Kristen original ini pengikut yang asli nih. Yang lainnya bidat. Gitu Bang Handi. Betul. Iya. Setuju. Jadi enak tuh kalau orang tidak ada doktrin banyak ngobrol nyambung. Tapi di sini kan kita nggak mau menghakimi ya. Kita hanya ingin tuh bahwa ya kembalikanlah siapa sih Yesus itu. Gitu. Baru Bapak mereka yang mempercayai tentang keimanan kalian nggak ada doktrinnya ya.
Maksudnya apa Pak? Gimana? Bilang pegang doktrin, baru berarti kepercayaan Bapak kalian Oke, baik. nggak ada doktrin ya? Doktrin itu pengajaran. Pengajaran itu berdasarkan ada yang menuntun. Yang menuntun itu ada sebuah kitab suci. Itu doktrin. Tapi kalau ada doktrin buta, tidak ada dasarnya. Nah, ini yang perlu dihindari. Makanya Kristen original tadi menjawab, boleh ada doktrin, tapi berdasarkan data yang ada, bukan doktrin buta. Betul Kristen original seperti itu? Ya, jadi kalau kita cek sendiri, misalnya doktrin apa sih? Apakah ada di Alkitab? Tidak ada. Ternyata pemahaman Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, tidak ada dasarnya juga di Alkitab. Yang ada di Konsili Kalsedon. Ya seperti itu. Oh, Ya, terdoktrin dia keluar ya. Ya, jika saya kejar, ya menganggap Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Nah, ingat, kita kejar akan kelimpungan mereka itu. Jadi kalau 100% manusia, harus mempunyai roh manusia seperti kita. Harus mempunyai tubuh dan jiwa dan roh seperti kita. Ya, kalau 100% Allah, harus mempunyai roh Allah juga. Berarti Yesus itu mempunyai dua roh. Apakah mereka terima? Enggak, ngeles lagi mereka itu. Iya, Gitu. Masa roh Allah itu bercampur dengan roh manusia? Gimana ada ayatnya seperti itu? Iya, iya betul juga ya. Nggak mungkin lah. Bang Edi, Iya. kita original sama aku ngobrol coba. Kan sama-sama Kristen, coba Iya. ngobrol coba. Ya Ya, silakan. silakan. Halo Bang Kristen original. Ya, Bang Edi, silakan. Iya. Kalau saya nggak original nih. Jadi saya mau belajar sama Anda. Anda ini Kristen original. Anda dibaptis Bang? Dibaptis. Ya, saya dibaptis. Dibaptis. Anda selamat karena apa? Diselamatkan karena apa? Oke. Saya diselamatkan, ya menurut Yesus ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak satu orang pun yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, Yesus itu pengajaran berdasarkan dari Bapa. Apa yang didengar dari Bapa. Jadi kalau kita mengikuti Yesus, ikutilah pengajarannya. Ya, ikuti apa yang Yesus sembah. Gitu aja. Simple kok. Oke. Jadi Anda diselamatkan karena menyembah ya, bukan karena ditebus. Ya. Anda diselamatkan karena menyembah ya, bukan karena ditebus ya, berarti ya. Dengan pengajaran Yesus, dan Yesus juga menyembah kepada Bapa. Ikut itu aja. Nah, iya. Pertanyaan saya cuma gini, dua. Anda diselamatkan karena menyembah, bukan karena ditebus dosanya ya. Iya kan? Iya. Iya. Ya Betul udah. Saya cuma pengen tahu aja ya, nggak apa-apa. Cukup? Kalau Bang, aku tanya balik boleh nggak? Boleh, tanya apa saja. Saya pakarnya. Di mana Yesus mengatakan apa ya? Aku menebus dosa perbuatan manusia. Ada ayatnya nggak? Oh, Yesus bukan penebus dosa. Bukan penebus, yang penebus itu Bapa. Yesus adalah utusan untuk menggantikan Anda dan saya. Dia bukan penebus dosa, Tuhan. Jadi Ya kalau sudah. kamu dengan saya nggak ngomong, jangan ngomong. Nanti fitnah itu nanti melintir ya. Jadi dengar dulu saya nggak seperti Kristen yang lain, oke? Sip. Oke, kita lihat. Kalau betul-betul Yesus sebagai Tuhan Allah, ibunya pasti tahu. Yesus bukan Allah. Tak bilangin kamu jangan pelintir. Zuma dulu sering melintir, sekarang enggak. Aku nggak pernah bilang Yesus Allah. Jangan melintir. Kenali dulu. Oh, belum kenal sama aku. Kenalan, saya Edi Badai. Salam kenal. Bang, bukan begitu. Itu ada juga Kristen mengatakan. Salam saya kan? Ya, saya perkenalkan. Dia Edi Badai mantan copet, tapi sekarang udah sadar. Edi mantan orang yang saya copet tuh. Ya, gitulah. Ya, ada. Memang kasih ayat 2 itu coba direnungkan bagus-bagus itu. Ayat itu. Yohanes apa? Enggak, sebenarnya gini ya, benar. Sebenarnya Edi Badai sama Edi Badai sama Kristen original ini nggak jauh beda kok. Cuman Gini enggak, bro. Saya tak ngomong jujur aja di semua orang nih. Kristen original ini bukan Kristen. Kalau Kristen itu keselamatannya bukan karena nyembah, tapi karena percaya ditebus. Tapi nggak apa-apa, kasih.
Loh, ya enggak. Aku enggak mau dialog dengan kamu karena kamu kan Kristennya modelnya nyembah toh. Kamu diselamatkan bukan karena penebusan. Ya nggak apa-apa, kamu ngaku Kristen original, nggak apa-apa. Aku malah suka, asik. Lanjut. Oke. Pak Victor tadi ke ini ya, tadi signal apa gimana Pak Victor? Iya, signal Bang. Oke. Apakah Asik Anda ini aku dengar aja. ya. Enggak, udah clear ini. Menurut Ya, Edi Bade itu tidak perlu berusaha karena Bapak menebus dosa. Gitu. Kalau Kristen original ya kita tetap di dunia ini harus berusaha. Apa yang pernah dilakukan Yesus ya lakukanlah. Gitu. Jadi Yesus menyembah Bapak ya menyembah Bapak juga dia gitu. Kalau Edi Bade nggak usah menyembah, sudah pasti Bapak menebus dosa dia kan gitu. Tahu aja lu. Iya. Itu kira-kira perbedaannya. Kalau Pak Victor ini menyembah siapa, Pak Victor? Atau nggak menyembah? maksudnya menyembah Bah, Tuhan Men- lah. menyembah Tuhan Ya, siapa mungkin yang menyembah pohon, menyembah ya, patung. ya Tuhan yang mana yang Anda sembah? Nah, Tuhan yang mana yang Anda sembah? Tuhan Yesus Kristus. Bapaknya Yesus Anda nggak sembah? Yesus Kristus. Oh, Bapak adalah Yesus juga. Oke. Udah, itu Manusia. pertanyaan Dia itu udah Tuhan. berulang-ulang Bang. Jadi Tuhan. udah Iya, clear nggak ya. apa-apa. Oke. Kepercayaan saya tetap gitu aja. Kristen original Bapak adalah Yesus juga bagaimana, Bang? Bukan dong. Jadi ketika Yesus berdoa, itu dia berdoa kepada siapa? Yesus berdoa pada Bapa lah. Yesus makan supaya dia nggak lapar. Ya kan gitu. Aku tadi sama Pak Victor. Buka mic-nya. Yesus berdoa kepada siapa? Bang, Yesus berdoa, dia meminta. Dia meminta atau berdoa kepada siapa? kepada Bapa. Iya, berarti Bapak orang berbeda dong kalau dia meminta kepada Bapak. Seharusnya Bang Victor mengatakan, Dia kan sebagai manusia pada saat itu. Lari lagi ke manusianya. aduh, Iya, jadi memang nggak bisa dipisahkan. Kan begini ini, bro, dua begini ini. Pak Petor. Kan menurut Anda, Yesus itu ada Bapak di dalam diri Yesus, gitu ya. Nah, waktu Yesus berdoa, gimana itu? Gimana itu, bro? Jadi kita harus bisa bedakan konteksnya dulu, Bang. Nah, tinggal jawab aja ini Mas. Dalam diri Yesus. Permintaan, betul. Yesus berdoa kepada Bapa yang ada di surga, sedangkan ada juga Bapa dalam dirinya. Nah, bagaimana ini kira-kira? Udah apa yang ini Bapak mereka pahami ya, pahami aja. Buset. Dan apa yang saya pahami ya, saya pahami. Jadi gitu biar nggak usah saling ini Iya. membeda-bedakan gitu. Anda yang membuat Bapak terbagi dua loh. Satu dalam diri Yesus, satu di surga. Gitu loh. Saya nggak membagi. Nah, begini aja. Waktu Bunda Maria itu mau menyembah Tuhan, Bunda Maria ini menyembah kepada Bapa yang ada dalam diri anaknya, atau Bunda Maria menyembah Bapa yang ada di surga? susah itu pertanyaan.